Membangun aset dimulai dari mindset. Ya, saya bilang nih mindset nih penting. Ya, jadi bagaimana kita betul-betul sukses itu yang penting utama pertama adalah leher ke atas, yaitu membangun mindset. Ya, dari mindset ini yang menentukan bagaimana nanti bisnis Anda ke depannya seperti apa. Oke, kita lihat yang berikut ini. Oke, slide berikut. Nah, oke. Nah, coba perhatikan di sana pola pikir Anda menentukan, ya. Pola pikir adalah penentu nasib dan masa depan Anda, ya, mindset Anda atau pola pikir Anda, dan ditentukan oleh pada pola pikir. Saya bilang, nah, perhatikan di dalam kehidupan ini terdapat hal yang satu Anda lakukan, ya. Jadi kekuasaan ada pada Anda, atau yang nomor dua terjadi pada Anda atau Anda yang tidak berkuasa. Artinya maksudnya begini. Yang nomor satu, ya, artinya kehidupan Anda yang menentukan. Waktu Anda yang menentukan, nasib Anda juga yang menentukan. Tapi kalau yang pilihan nomor dua, ya, maksudnya nasib Anda, hidup Anda ditentukan oleh orang lain. Nah, jadi ibaratnya sekarang banyak kan, contohnya nih, yang nomor dua maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gini loh, misalnya Anda bekerja nih pada orang lain. Anda berangkat pagi, ya kan, jam 6 pagi, macet-macet sampai kantor jam 8. Anak sakit aja, Anda tinggal. Aduh, anak saya sakit nih. Wah, ditinggal dulu, kasihan nanti. Waduh, gimana ya? Tapi nanti saya dipecat nih sama bos. Ya udahlah, lalu anak titipin pembantu, ya. Kalau ada pembantu, kalau nggak ada, ya udahlah, kamu pasti sembuh gitu kan. Padahal anaknya mungkin harus masuk rumah sakit. Tapi karena Anda takut dipecat, akhirnya Anda harus berangkat dengan perasaan yang teraduk-aduk. Nah, sampai sana, sampai kantor jam 8 Anda terlambat, dan sampai terlambat pun Anda dimarahin sama bos Anda, ya, dan hidup Anda betul-betul luar biasa susah. Kemudian Anda nunggu sampai akhir bulan dan ternyata gaji Anda juga, ya, dipotong lagi. Waduh, ya, aduh repot. Nah, itulah jadi hidup Anda ditentukan oleh bos Anda atau oleh orang lain. Itu nomor dua. Tapi kalau yang nomor satu, beda loh. Yang nomor satu, Anda sendiri yang menentukan. Anda yang menentukan kemana Anda melangkah, kemana Anda harus berlibur, ya, kemana harus nggak masuk kerja, semuanya yang menentukan, dan kemana dan berapa uang yang harus Anda dapatkan itu juga Anda yang menentukan. Beda dengan nomor dua. Nomor satu, gaji itu ditentukan oleh bos Anda, ya kan? Tapi di nomor satu, Anda yang menentukan berapa penghasilan Anda yang Anda harus miliki, Anda pengen miliki, itu yang menentukan. Nah, sekarang pertanyaan saya, sebelum saya lanjut, coba Anda mau pilih yang nomor satu atau dua? Coba di chat di situ. Saya mau tahu siapakah yang mau milih nomor satu dan siapa yang mau milih nomor dua. Ayo diketik. Jambi nomor satu, Lisa satu, oke, mantap. Ada yang nomor dua, oh Made satu juga, yes. Bekasi satu juga, oke. Wis, satu semua ya. Berarti kita satu frekuensi nih ya. Suarni Lubis juga satu, bagus. Oke. Nah, sekarang gini. Rata-rata berarti saya berada di ruangan yang tepat. Semuanya minta angka satu, Anda sendiri yang menentukan. Nah, permasalahannya sekarang gini. Banyak orang ya, Pak, saya mau angka satu. Lalu kemudian apa? Saya mau punya usaha, ya, supaya saya menentukan nasib saya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Oke. Nah, pertanyaannya kadang-kadang Anda bingung mau pilih yang mana nih? Ya, mau pilih yang tetap bekerja, artinya masih ketergantungan sama uang, atau bagaimana caranya uang yang ketergantungan sama kita? Atau bisa dikatakan seperti ini, Anda masih bekerja untuk uang, atau uang yang bekerja untuk Anda? Ya, jadi kita sekarang sepakat nih pilih nomor satu semua. Oke, jadi kita yang menentukan berapa penghasilan kita dan bagaimana arah hidup kita. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, uang yang kita dapatkan itu, apakah kita harus bekerja untuk uang, barter waktu dengan uang, atau uang yang datang atau uang yang bekerja untuk kita? Nah, dalam dunia multi level marketing atau network marketing, dua-duanya bisa, ya. Tapi yang mana mindset yang betul? Mindset yang betul supaya uang bekerja untuk kita. Nah, kenapa saya masuk dunia network marketing? Kenapa saya masuk dunia MLM? Sebagai penghasilan tambahan saya. Saya masih punya kok bisnis konvensional, saya masih punya karyawan, ya, saya punya karyawan lumayan banyak. Itu konvensional saya. Tapi satu hal, saya masih barter waktu dengan uang. Saya harus, ya, seminggu tetap harus kontrol karyawan saya, ya, gajian mereka saya kontrol, ya. Jadi saya masih ada, waktu sistem sudah berjalan, tapi tetap saya harus tetap, kalau ada omset
besar, ya loh lumayan lah. Kalau nggak ada omset ya ngeri juga gitu. Tiap hari masih deg-degan gitu. Nah itu yang satu. Nah yang kedua, saya masuk di bisnis One More ini karena saya mau uang yang bekerja untuk saya, yaitu dengan cara masuk dalam perusahaan yang bersistem. Jadi saya nggak repot-repot bangun sistem, tapi sudah ada sistem. Nah, One More itu sudah seperti itu, yaitu membangun bisnis jaringan yang bersistem. Nah, sekarang pertanyaannya mindset seperti apa yang kita mau inginkan? Nah, mindset ini penting. Kita sudah masuk sama-sama One More nih. Sekarang kita masuk dalam satu kendaraan yang sama, kereta yang sama ya. Kita semuanya ada di One More. Oke. Nah, sekarang cara jalankan One More ini gimana? Kok ada yang sukses? Ya, penghasilannya ratusan juta, penghasilannya miliar ya. Ya. Tapi ada juga yang penghasilannya kok biasa-biasa aja, ya kan? Masuk One More kok masih susah, masih banyak amanah ya, amanah utang ya. Masih banyak utang atau amanah yang nggak rampung-rampung katanya. Gimana nih caranya? Saya udah kerja keras ya, udah lari sana lari sini, jualan sana tempel sini, tapi kok nggak bisa ya income saya puluhan juta seminggu misalnya, ya kan? Kok bisa ya upline saya Pak Donisius, upline saya Pak Ismet Iskandar Idrus, upline saya Pak Lang, ada lagi Pak Mustaqim Abbas dan yang sebagainya, mereka punya income walaupun santai-santai, belakangan ini kok duitnya ngalir terus. Apa yang mereka lakukan? Padahal saya juga kerja keras, misalnya Anda berpikir gitu. Perasaan saya lebih keras dari mereka ya, tapi kenapa saya kok nggak bisa seberhasil mereka? Perbedaannya adalah saat Anda memulai dan sampai sekarang ada di mindset-nya seperti apa. Oke, mau tahu mindset yang harus dibentuk dalam dunia multi level marketing atau network marketing seperti One More, kita lihat video tonton berikut ini. Monggo Mas Pres. Saya mau cerita. Ada dua orang sahabat yang tinggal di sebuah desa kecil di Italia. Sebut saja nama mereka adalah Pablo dan Bruno. Mereka adalah anak muda yang memiliki impian yang tinggi. Mereka sering berkhayal bagaimana kalau suatu hari nanti mereka menjadi orang terkaya di desanya. Keduanya merupakan orang yang sangat ambisius. Yang mereka perlukan adalah sebuah kesempatan. Pada suatu hari, kesempatan itu pun datang. Kepala desa memutuskan untuk mempekerjakan kedua anak ini untuk membawa air dari sungai ke sebuah penampungan air di tengah desa. Keduanya masing-masing membawa 2 buah ember dan segera menuju ke sungai. Menjelang sore, keduanya telah mengisi penampungan air sampai penuh. Kepala desa menggaji mereka masing-masing berdasarkan jumlah ember air yang mereka bawa. Wow, Pablo dan Bruno senang sekali. Ini berarti impian mereka akan segera terkabul. Mereka sulit percaya jika mereka bisa mendapatkan rezeki sebanyak ini. Mereka bekerja lebih keras lagi setiap hari agar bisa mengangkut air lebih banyak. Namun, Pablo mulai merasakan ketidaknyamanan. Ia tidak yakin pekerjaan ini bakal buat impiannya terwujud. Punggungnya nyeri dan kedua telapak tangannya lecet-lecet. Kian hari, kian takut saat harus pergi bekerja. Ia pun mulai berpikir keras, mencari akal bagaimana caranya membawa air dari sungai ke desanya. Aha, Pablo mendapatkan ide. Bruno, saya punya rencana. Daripada kita mondar-mandir bawa-bawa ember setiap hari, kenapa kita nggak sekalian aja buat sebuah saluran pipa dari sungai ke desa kita? Saluran pipa? Ide dari mana itu? Seru Bruno. Kita udah punya kerjaan yang bagus, Pablo. Saya bisa bawa 100 ember sehari. Saya akan jadi orang kaya. Di akhir minggu, saya bisa beli pakaian baru. Pada akhir bulan, saya bisa beli seekor sapi. Dan pada akhir tahun, saya bisa bangun sebuah gubuk baru. Nggak ada kerjaan sebagus ini di desa ini. Setiap minggu kita bisa liburan. Setiap akhir tahun kita berhak cuti selama 2 minggu dengan gaji utuh. Kita akan punya hidup yang layak. Jadi buang jauh-jauh lah pikiran untuk bangun saluran pipa. Tapi Pablo tidak putus asa. Ia akhirnya memutuskan untuk bekerja paruh waktu. Ia tetap bekerja mengangkut ember-ember air. Separuh waktunya, serta di akhir pekan, dia luangkan waktu untuk bangun saluran pipanya. Hal itu tidak mudah. Penghasilannya otomatis menurun dan dibutuhkan waktu 1 hingga 2 tahun sebelum saluran pipanya bisa menghasilkan sesuatu yang berarti. Bruno dan orang-orang desa mulai mengejek Pablo. Dia menyebutnya Pablo si manusia saluran pipa. Bruno yang berpenghasilan hampir 2 kali lipat dari Pablo terus memamerkan barang-barang baru yang berhasil ia beli. Sapi, keledai, pakaian, sepatu baru, gubuk bertingkat 2. Bruno bisa makan mewah di kedai. Orang-orang di desa menyebutnya Tuan Bruno. Sementara Bruno berbaring santai di sore hari pada akhir pekan, Pablo terus saja menggali saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, Pablo memang tidak bisa menunjukkan hasil dari usahanya. Pekerjaannya memang sangat berat, bahkan lebih berat daripada kerjaan Bruno. Karena Pablo juga harus bekerja pada malam hari. Demikian pula di akhir minggu.
Tapi Pablo selalu mengingatkan pada diri sendiri bahwa impiannya dibangun berdasarkan pada perjuangan yang dilakukan hari ini. Dari hari ke hari, dia terus menggali, inci demi inci. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Dari 1 inci kemudian menjadi 1 kaki. Kemudian jadi 10 kaki. Kemudian 20 kaki, 100 kaki, dan seterusnya. Bersakit-sakit dahulu, senang-senangnya kemudian. Demikian dia terus menyemangati dirinya sendiri. Sepulang kerja, tubuhnya lelah sekali. Fokus pada hasilnya. Kata-kata itu terus ia ulangi dalam hati setiap hari saat dia pergi tidur. Sementara dari bar di desa itu terdengar gelak tawa mengiringinya ke alam mimpi. Ayo, fokus pada hasil akhir. Hari berganti bulan, saluran pipanya sudah setengah jadi. Saat beristirahat, Pablo melihat dari jauh sahabatnya Bruno yang terus saja mengangkut ember-ember. Bahu Bruno tampak semakin lama semakin membungkuk. Dia menyeringai kesakitan. Langkahnya semakin lamban akibat kerja keras setiap hari. Dia semakin jarang bersantai-santai di tempat tidur gantungnya. Dia lebih sering terlihat di bar, duduk dengan wajah letih dan murung. Saat pengunjung bar melihat Bruno, mereka saling berbisik. Hei, ini dia Bruno si manusia ember. Dia lebih suka duduk sendiri di sudut yang gelap ditemani botol-botol kosong di sekelilingnya. Akhirnya, saat bahagia Pablo pun tiba. Saluran pipanya sudah rampung. Orang-orang desa berkumpul saat air mulai mengalir dari saluran pipanya menuju ke penampungan air di desa. Sekarang, desa ini sudah bisa mendapatkan pasokan air bersih secara tetap. Pablo tidak perlu lagi membawa-bawa ember. Artinya, airnya akan terus mengalir, baik dia sedang bekerja maupun tidak. Air itu mengalir saat dia makan, saat dia tidur. Air itu mengalir di akhir minggu ketika dia asik bermain. Semakin banyak air yang mengalir ke desa itu, semakin banyak pula uang yang mengalir ke kantong Pablo. Apa moral dari cerita ini? Pertanyaan yang paling penting untuk kita renungkan adalah, siapakah Anda? Seorang pembawa ember atau seorang pembuat saluran pipa? Apakah Anda hanya mendapatkan penghasilan jika Anda datang ke tempat kerjaan, seperti Bruno pengangkut ember? Atau Anda termasuk orang yang bekerja hanya sekali saja, kemudian Anda dibayar terus-menerus, seperti Pablo pembuat saluran pipa? Jika Anda termasuk orang kebanyakan, itu berarti Anda bekerja dengan menggunakan pola pembawa ember. Anda membarterkan waktu untuk mendapatkan uang. Maksudnya, bekerja 1 jam dibayar per jam, bekerja 1 bulan dibayar per bulan, bekerja setahun dibayar per tahun. Masuk akal kan? Masalahnya, dengan sistem pembawa ember, masuknya uang akan berhenti saat kita berhenti bawa ember. Artinya pendapatan kita hanya sementara alias tidak langgeng. Kalau di suatu pagi Bruno bangun dan punggungnya terasa sakit, sehingga dia tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya, berapa uangnya akan dia dapatkan hari itu? 0 besar. Fakta yang harus kita sadari adalah kita tidak bisa bekerja selamanya karena faktor usia dan kesehatan. Jika kita tidak sanggup membarterkan waktu kita, maka kita tidak akan mendapatkan uang. Pablo jauh hari sudah menyadari keterbatasan ini. Karena itulah dia langsung berpikir untuk menciptakan suatu sistem yang memungkinkan dia untuk terus mendapatkan bayaran baik dengan cara barter waktu ataupun tidak. Pikirkan ini. Bagaimana dengan Anda? Anda mau apa kalau besok penghasilan Anda berhenti? Apa yang akan terjadi kalau Anda dipecat? Apa yang terjadi kalau kemudian Anda sakit atau cacat sehingga tidak bisa membawa ember lagi? Bagaimana seandainya perawatan kesehatan yang mendadak yang harus Anda jalani menghabiskan uang tabungan Anda? Apa yang terjadi bila uang tabungan Anda itu langsung menguap dalam semalam? Kalau penghasilan Anda berhenti besok, untuk berapa lama Anda bisa membayar hipotek Anda? Cicilan rumah, mobil Anda, ataupun untuk biaya sekolah anak-anak Anda? 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, atau 3 minggu? Jelas. Apakah Anda bekerja sebagai penyapu jalan, bekerja di kantor, punya jabatan tinggi, atau memiliki toko, seorang profesional di bidang tertentu, tetap saja Anda membarterkan antara satuan waktu dengan satuan uang. Apakah dengan cara demikian Anda akan aman? Satu-satunya jalan untuk menciptakan keamanan yang sesungguhnya adalah seperti yang dilakukan oleh Pablo, yaitu membangun saluran pipa saat Anda masih bekerja sebagai pembawa ember. Dengan membangun sebuah saluran pipa, Anda cukup mengerjakan pekerjaan sekali saja. Capeknya sekali saja, tetapi Anda akan dibayar terus-menerus. Saluran pipa ini akan memberikan Anda penghasilan walaupun Anda sedang tidur ataupun Anda sedang main. Penghasilan ini juga akan terus Anda peroleh setelah Anda pensiun, pada saat Anda sedang sakit ataupun cacat sehingga tidak bisa bekerja, dan juga dalam situasi darurat. Inilah yang disebut sebagai penghasilan pasif. Anda tahu, saat ini kami sedang membangun saluran pipa yang akan memberikan penghasilan pasif. Mau tahu caranya? Hubungi teman yang meminta Anda untuk menonton video ini.
dia punya akses untuk informasi yang Anda butuhkan. Mintalah video lanjutannya, atau jika memungkinkan, bertemu langsung dengan teman Anda. Oke, keren ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda mau jadi Pablo atau Bruno? Oke, coba dicek, saya mau lihat. Siapa yang mau jadi Pablo dan siapa yang mau jadi Bruno? Ya, Nurleni mau jadi Pablo katanya. Good. Delila kan, oke Pablo. Good. Yes, Yanti, Pablo juga mantap. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah terus apa hubungannya dengan bisnis One More? Gimana nih aplikasi One More jadi Pablo, jadi Bruno, pembangun pipa atau pengangkat ember, ya kan? Nah, jadi saya cerita gini. Kita di dalam bisnis One More, kita ada yang namanya transdermal patch ya. Ada orang bilang koyo katanya kan, nempel-nempel orang sakit, ya kan? Atau jualan 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 koyo katanya, atau jualan transdermal patch ya. Jualan PNG, nempel, salah nggak? Terus di mana letak kesalahannya? Sebetulnya dua-duanya oke. Sekarang gini, saat kita memulai bisnis ini, ya, saya tempel nih, nempel pasien. Ini pengalaman pribadi saya. Waktu saya memulai bisnis ini, yang saya lakukan apa? Saya jadi ember dulu. Gimana caranya saya jadi ember? Ngangkat ember, yaitu saya tempel tetangga saya. Saya tempel tetangga saya yang sakit. Saya tempel keluarga saya yang sakit, ya. Dan ada yang butuh saya jual juga, tetangga saya ada yang beli ya saya jual. Itu namanya saya jadi ember. Nah, cuman kalau saya terus lakukan jadi seperti itu, 24 jam istilahnya, atau mungkin 8 jam waktu saya, mungkin karena saya ada kantor ya, saya di kantor kerja misalnya 3 jam, 4 jam, karena saya sudah bisa tinggal-tinggal. Selebihnya misalnya saya bekerja, jalankan One More, dengan jadi ember, saya nempel sana, nempel sini, jualan koyo, jualan PNG ya, nggak masalah di awal-awal, supaya kita tahu produknya, paham titik-titiknya. Tapi ya jangan kebablasan. Setelah setahun kemudian, misalnya saya masih jualan setiap hari, masih tempel sana, tempel sini. Nah, berarti saya tetap jadi angkat ember. Saya tidak pernah membangun pipa. Seperti itu. Nah, tapi kalau saya membangun pipa juga, waktu awal saya membangun bisnis One More ini, saya tetap bawa ember. Ya, berjalan waktu, sambil saya nempel-nempel ke orang yang sakit, saya juga membangun sistemnya, saya membangun jaringan pipanya, saya presentasi ke orang, saya bawa orang itu ke Zoom, ya, saya follow up, saya ajari dia baca buku, ya, meeting kecil, masukin lagi ke pertemuan, ajak mereka dengar audio, ya. Jadi mereka betul-betul 7 langkah sukses itu saya connectingkan, artinya membangun pipa di sela-sela waktu saya nempel orang juga. Jadi waktunya akhirnya apa? Bertahap, ya bertahap, perlahan tapi pasti. Akhirnya lama-lama bangun pipanya waktu saya bisa lebih panjang, lebih banyak ya. Kemudian ngangkat embernya mulai saya kurangin. Nah sekarang misalnya nih, saya sekarang sudah 1,5 tahun di bisnis One More ini. Posisi saya sekarang apa? Ya alhamdulillah sekarang posisi saya lebih membangun pipanya. Kenapa? Karena saya sudah tidak harus ngangkat ember lagi karena pipanya sudah mengalir. Ya, karena sistem yang saya bangun tadi dari awal-awal, saya nggak terjebak ngangkat ember terus, nggak terjebak jualan koyo terus, nggak terjebak nempel setiap hari, cuman itu aja yang saya lakukan. Nggak, ya, saya tidak terjebak ke sana. Ada orang sakit, oh ujung sana, Boyolali, Jogja, Ponorogo misalnya, saya datangin sana. Nah, itu akhirnya saking asiknya kita cuma tempel sana, tempel sini, akhirnya kecapean, lupa nggak bangun pipanya, tidak membangun jaringannya. Nah, itu salah. Ya, akibatnya nanti setahun di One More, itu tetap aja hidupnya nggak berubah-berubah. Yang ada cuma capek, pegal pinggang, pegal kaki, ya. Akhirnya duitnya juga mungkin dapat banyak, tapi juga capeknya banyak, nggak pernah bisa istirahat, nggak bisa freedom seperti di film tadi. Makin tua, makin kelenger akhirnya. Ya, karena usia. Nah, tapi kalau kita bangun dari pipa, dari awal, ini pengalaman saya pribadi dan juga beberapa upline saya, sudah Pak Donisius, saya belajar sama Pak Elang juga ngajarin saya, ya jualan boleh, nggak masalah, nggak ada yang larang, jualan aja. Tapi jangan terjebak di situ sampai setahun kemudian masih kebanyakan jualan. Ya, jualan di awal-awal silakan untuk membuat Anda lebih yakin dan percaya ini produk ini keren. Dan kita juga kan dapat penghasilan langsungnya kan dari jualan, ya kan? Apalagi yang mungkin sudah total full time di bisnis One More. Pak, saya nggak punya penghasilan lain selain One More. Oke, jualan aja, nggak apa-apa. Ada keuntungan langsung,
itu bisa buat operasional, ya kan? Tapi jangan lengah untuk tetap membangun pipa, membangun jaringannya, ngajak orang ke pertemuan, Anda belajar baca buku juga, dengar audio, ya kan? Konsultasi sama upline, ya, presentasi, follow up, kenalkan produk, ya seperti itu yang kita lakukan. Nah, itulah sebabnya ya, kalau kita sudah bangun pipanya terjadi, yang terjadi seperti upline-upline kita. Bagaimana nih, lihat upline kita Pak Donisius Selawing ya. Saya dekat sekali dengan beliau. Upline saya tuh ngeri. Penghasilannya luar biasa tanpa harus nemplek-nemplek lagi. Tanpa harus nempel-nempel lagi PNG, Koyung, ya nggak harus sekarang. Kenapa? Karena pipanya sudah jadi ngalir. Setiap minggu ratusan juta per minggu. Coba Pak, nggak ngeri. Pak Donisius Selawing. Ya, saya sampai ngelihat, wah luar biasa belajar sama beliau ya. Ya, saya memang belum bisa mengalahkan beliau ya, tapi nyerempet-nyerempet kadang-kadang, waduh, asik juga, termotivasi. Saya belajar sama beliau membangun pipa. Ya, alhamdulillah walaupun saya belum sebesar beliau bisnisnya, ya, beliau sekarang sudah tembus 4,5 miliar ya dalam 1 tahun 8 bulan. Sementara saya 1 tahun 6 bulan. Ya, saya tembus di 3 miliar. Nah, pada saat seperti ini, apa yang saya lakukan dan Pak Donisius lakukan atau Pak Lang lakukan, itu adalah kami sekarang lebih bagaimana membangun saluran pipa yang betul-betul panjang dan kuat dan tidak bocor pipanya, ya kan? Tidak jadi bocor di mana-mana. Jadi kita betul jaga pipanya ini sekarang. Nah, tapi saya udah nggak lagi nempel-nempel lagi, ya kan? Seandainya nempel ya sekali-sekali lah bantu downline ya. Kesana Pak, ayo tak temenin nempel, nggak apa-apa. Tapi itu bukan lagi kerjaan kita ya hobi aja lah, ya udah nempel sini tak temenin gitu. Tapi sekarang kita betul-betul sudah membangun pipa. Buktinya apa? Buktinya nih waktu bulan Maret lalu kita berangkat ke Turki ya. Saya lihat nih, saya Pak Ismet, Pak Donisius ya. Nah, kami pulang dari Turki kurang lebih 2 minggu lah kita perjalanan dan sebagainya, itu 2 minggu baliklah ke Indonesia ya. Ditambah sampai di Indonesia kita masih istirahat juga ya kurang lebih. Jadi kalau bisa dibilang total 3 minggu kita nggak kerja gitu. Apa yang terjadi? Setiap minggu kita tetap terima bonus, bahkan naik loh setiap minggu. Padahal kita piknik ke luar negeri. Nah itu bedanya karena pipanya sudah jadi. Ya, saya lihat Pak Donisius, gede banget. Saya sampai betul-betul belajar sama beliau. Ini gimana nih caranya? Ya. Jadi kami terus konsultasi, check up plan, bagaimana membangun pipa yang betul, panjang dan tidak bocor. Itu yang penting. Ya, jadi hati-hati juga, Pak. Saya udah bangun pipa, bangun jaringan, tapi bocor terus pipanya. Nah, itu masalah lagi, ya kan? Udah dibangun panjang-panjang bocor, ya airnya nggak ngalir juga. Nah, jadi tetap hati-hati bangun pipa, tetap yang bagus, sambungannya bagus, nggak bocor di mana-mana. Seperti itu. Oke, jadi itu paham. Nah, sekarang kalau kita sudah paham itu, ini masalah mindset. Jadi pada saat kita masuk bisnis ini, mindset kita adalah sebagai pembangun jaringan dan ngangkat ember. Ya, cuman ngangkat embernya jangan terjebak dengan terus-terusan ngangkat ember. Tetap bangun pipa, bangun jaringan, presentasi. Jangan terjebak dengan 100% Anda cuma jualan saja. Ini untuk mindset pembangun jaringan. Oke, sekarang kita lihat yang terjadi pada Anda. Ya, nah ini. Jadi kalau kita lihat, seringkali kita tidak dapat ya mengira dan menyangka apa yang terjadi pada kita, ya kan? Namun tidak mungkin segala hal itu kita hindari. Mindset yang kuat, ya ini lihat nih, menyadari hal ini selalu. Kuncinya adalah Anda tetap kembali bangkit, tahan banting dan fokus pada perbaikan. Cocok. Tadi saya bilang pada saat bangun pipa Anda, ya Anda harus bangkit. Pak, udah banginnya, pipanya sudah nyambung nih, tapi patah di tengah. Ya bangkit lagi, sanggah lagi, pipanya sambung lagi. Nah, presentasi lagi, baca buku lagi, dengar kaset lagi, dengar audio lagi. Ya, konsultasi check up dan lagi, itu bangkit lagi. Jangan gara-gara, waduh downline saya satu Pak, kemarin tuh leader nih. Waduh sekarang keluar pindah MLM. Itu ikut-ikut MLM yang itu loh, yang ngikut-ikut dari Turki itu katanya, ngikut-ikut kita sama-sama model tempel juga. Pindah ke sana ya. Nah, mungkin Anda langsung down ya kan, ibarat pipanya patah satu. Nah, di sini kembali bangkit, dibilang itu mindset yang kuat. Kembali bangkit. Ayo cari downline yang baru lagi, ya kan? Bangkit, bangun pipa baru lagi. Sambung pipa yang patah. Kemudian tahan banting. Ya, kalau Anda sudah bangun pipa gini, Anda harus
betul-betul tahan banting. Ya, artinya apa? Bagaimanapun perjalanan kita dalam melakukan bisnis ini yang pasti banyak hal-hal yang membuat kita harus bangkit dan tahan terhadap input-input negatif. Dan satu lagi, fokuslah pada perbaikan. Pada saat pipa kita bocor di mana-mana, karena ini dalam bisnis ini pasti akan ada pipa-pipa yang kena bocor, kena gangguan dari luar ya, dari MLM lain misalnya ya kan, atau dari mungkin downline kita yang kemudian mungkin nakal-nakal pakai duit-duitnya downline-nya lagi sehingga terjadi masalah, grupnya hancur gara-gara ada uang yang nggak tertib di sana. Nah, di sini Anda harus cepat perbaiki. Jangan diamkan ada kasus di dalam jaringan Anda ya. Wah, duitnya kepake sama si itu, nggak dibalikin ya. Laporan nggak diinput. Nah, kan bahaya tuh kalau didiamkan. Nah, kalau Anda cuek aja ya ibarat pipa bocor itu. Anda akan bocor nggak dapat apa-apa. Segera perbaiki. Seperti itu. Jadi jaringan kita harus kita perbaiki secepatnya. Ya. Oke. Nah, jadi mindset yang kuat selalu relearn. Bahasa Inggris ya. Kembali belajar. Lagi, seperti saya bilang tadi, tetap selalu belajar. Reframe, ya. Tetap rekonstruksi kembali skema, cari di mana sumber kesalahannya. Tadi saya bilang, sumber bocornya itu di mana? Oh, ini gara-gara downline ini nih, ya. Tadi dia pinjam duit downline-nya satu lagi nggak dibalikin. Kenapa masalahnya? Utang-utang nggak selesai. Nah, Anda cari masalahnya di sana, ya kan? Itu namanya. Kemudian recharge, ya. Isi kembali energi yang dibutuhkan untuk bangkit. Jadi kita harus ngecas terus. Gimana caranya? Ini pengalaman pribadi nih ya. Kalau saya lagi down, saya ngecas energinya kemana? Ke upline. Saya sering bisa cek ya, yang tiap hari saya telepon itu pagi, kadang sore, sering banget itu Pak Lang. Ya, upline Pak Lang nih terlalu sering saya telepon. Ya, udah kayak kembaran aja. Telepon, WA. Kenapa? Karena saya ngecas energi saya. Saya lagi bingung, aduh gimana nih? Ngecas. Aduh ada masalah di downline, nih pipa bocor segala macam kan kayak tadi saya bilang ya, pinjam-pinjaman uang nggak kembali, ini ada yang down. Saya cek upline. Kadang ke Pak Donisius juga, ini masalah begini, itu ngecas energi. Ya, akhirnya hal-hal negatif saya akhirnya bisa terselesaikan setelah upline ngomong. Oh gini, ngecas energi semangat lagi. Kadang sama downline juga bisa. Saya sering contohnya, downline saya ada namanya Mbak Sri Utami itu yang di Tulungagung tuh ya. Itu paling sering juga dia ngecas energi, telepon saya atau saya telepon dia karena dia semangat-semangat. Dia orangnya koleris ya. Mbak Sri Utami ini koleris, energi tinggi, semangat tinggi, pokoknya hajar black gitu kan, dahsyat gitu. Sementara kalau tipe saya kan pragmatis, damai, santai, nyaman gitu kan. Nah, lagi nggak semangat gitu, ya nggak, kadang telepon upline juga saya bisa telepon downline yang lagi semangat. Saya telepon, gimana kabarnya gini, sering. Akibatnya sama-sama akhirnya ngecas energi, semangat di sana, semangat juga di saya. Ini penting. Ya, kita ini manusia sosial dan energi kita tuh terhubung ke alam raya kemana saja. Artinya, kalau kita ngecas energi komunikasi dengan orang-orang yang bersemangat, kita ketularan. Jangan ngecas sama yang lagi down, itu lintah energi, kesedot energi kita. Cari yang lebih ya energinya. Seperti itu. Bisa downline kita atau upline kita yang lagi semangat. Ya, jadi itu hasilnya. Maka kuncinya nanti setelah itu gimana? Ya hasilnya kita nambah experience kita, pengalaman kita. Oke, lanjut. Nah, jadi nih kalau mau kita lihat nih ciri-ciri mindset yang lemah, ya kondisi kita ini lagi lemah nih, ya ini tadi mulai pipanya mulai banyak bocor gitu ya. Downline-nya mulai wah udah kena PHP, oh macam-macam pokoknya mumet gitu kan. Nah, ini bisa mah stres, komplain ya. Nah, dalam organisasi seperti kita nih, individu dengan mindset yang lemah dapat merusak dari dalam intern ya. Karena sifatnya cenderung nih mudah marah. Jadi kalau kita lihat kita sendiri kadang mudah marah, tersinggung, kita udah mulai nih mindsetnya udah mulai rada error, terdistraction. Fokusnya ya malah ke masalah, nggak fokus ke solusi. Kemudian selalu komplain tanpa solusi, artinya Mister Komplain ya, selalu komplain dulu. Nggak ada solusi, yang ada cuma komplain. Nah, itu contoh-contoh orang yang mulai melemah di sisi mindset ya. Oke, jadi kita kembali tingkatkanlah kekuatan mindset kita. Caranya gimana? Nih, yang pertama ya, Anda bisa ibadahnya dibenerin. Ya, kalau yang senang meditasi ya monggo meditasi. Kalau Pak Yudi gimana? Ya kalau saya sih
beribadah, ya istilahnya memperkuat kekuatan pikiran kita, ya itu misalnya, aduh saya sholatnya ditambahin deh, nggak cuma sholat 5 waktu, ya karena saya muslim ya, tambahin sholat tahajudnya, ditambahin sholat duhanya, itu untuk memperkuat doa kita, sehingga menjadikan doa kita menjadi mindset. Doa yang diulang-ulang dengan kata-kata yang sama, itu menjadi afirmasi secara spiritual. Afirmasi itu akhirnya masuk ke dalam bawah sadar kita, dan itu menjadi mindset dan belief yang baru. Ya, contohnya gini nih, contohnya, saya setiap habis sholat duha misalnya, saya doanya gini, ya Allah, ya saya mohon apapun yang datang pada saya hari ini, apapun yang hadir dalam hidup saya hari ini, semuanya adalah sesuatu yang telah Engkau pilihkan yang terbaik untuk saya meraih kesuksesan, kejayaan, keberlimpahan, kemakmuran, sehat, umur panjang, dan bermanfaat buat banyak orang. Nah, itu. Saya doakan itu. Dan kata-kata itu saya ucapkan berulang-ulang. Ya. Efeknya apa? Jadi afirmasi spiritual. Ya, akhirnya menjadi satu keyakinan, mindset baru, keyakinan baru, yang akhirnya apa? Dalam setiap kami menjalankan bisnis ini, yang terjadi apa? Saya ditolak orang, dihina orang, atau gagal di tengah jalan. Saya nggak kecewa, nggak mutu, nggak marah. Kenapa? Karena saya percaya itu pasti sudah Allah pilihkan, sudah Tuhan pilihkan yang terbaik untuk saya meraih kejayaan, kesuksesan, dan bermanfaat buat banyak orang. Jadi ya happy aja. Nah, kalau kita happy, kita akan menarik rezeki lebih banyak ke dalam hidup. Mengalami gangguan koneksi ya. Oh, Gangguan koneksi. ini udah kembali nih. Ya. Oke, masuk nomor 2 ya. Oke, yuk. Yang nomor 2, jangan sungkan mencari solusi. Artinya banyak konsultasi sama upline, ini penting nih. Komunikasi sama upline itu kita nyambung energinya. Kita ambil energi dari para upline, boleh? Ya, upline terus terang jangan, Pak, apa bisa semua upline bisa jadi konsultasi? Enggak juga sih. Ya, pengalaman saya sih upline-nya cari upline yang amanah ya. Cari upline. Karena upline juga manusia. Upline juga banyak juga, ada beberapa yang nggak amanah loh. Ya malah ngajak bisnis MLM lain misalnya kan, atau ngajak yang nggak jelas lah ya, dan itu nggak amanah. Jadi pilih upline Anda yang amanah. Oke, suara saya katanya putus-putus ya. Sudah oke? Sudah oke ya? Oke, kalau sudah oke. Nomor 3. Oke, jelas. Perbanyak ilmu dan bacaan yang bermanfaat. Nah, Bapak Ibu, namanya sukses itu adalah kembali mindset ini dibentuk dari berapa kosakata, berapa buku yang kita masukkan ke dalam otak kita. Ini penting nih. Mak, saya nggak bisa baca buku, saya males. Ya, itu dia tantangan sebetulnya. Makanya saya bilang nih, doanya coba deh bilang tadi, ya Allah, apapun yang hadir atau datang pada saya hari ini, ya, saya mohon itu semua adalah sesuatu yang telah Kau pilihkan yang terbaik untuk saya meraih kesuksesan, kejayaan, keberlimpahan, kemakmuran. Betul kan? Nah, jadi kalau kita misalnya baca buku males, coba paksa. Ya, aduh kok nggak nyaman. Ya, itu sudah petunjuk dari Tuhan supaya Anda dapat keberkahan. Oh iya, saya males ya. Ya udah saya paksa deh, walaupun nggak nyaman. Pasti ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membuat saya berkelimpahan dan berjaya. Ya sudah paksa baca buku. Ya cara maksa macam-macam lah, cara maksa baca buku. Ya nanti saya kalau saya biasa baca buku tuh 10 menit, 15 menit sehari itu bisa ngambil dari bab yang menarik dulu. Jadi jangan dari depan. Buku bisa dari tengah, dari belakang, bab yang menarik dibaca. Itu caranya. Ya, yang kedua yaitu bacanya di tempat-tempat yang relax. Kalau misalnya, kalau ini contohnya saya di kamar mandi saya tuh ada banyak buku tuh. Jadi kalau misalnya sambil jongkok, ya pup gitu, sambil baca buku. Nah, ya itu lebih asik. Oke, lanjutnya. Perbanyak ilmu dan bacaan bermanfaat. Lanjutnya nomor 4. Beranikan diri untuk mencoba hal baru. Perbanyak pengalaman Anda. Ya, itu jelas kita perbanyak
pengalaman, kita belajar kembali ke tadi, banyak belajar ke upline, banyak acara Zoom yang diberikan One More, kita tetap belajar. Ada dokter talk bersama dokter Setio, kita naikkan, upgrade diri kita belajar. Ya, jadi kita bersyukur bahwa One More ini kasih udah lengkap banget loh. Hari ini ada akademi, ya, One More Academy. Terus hari Selasa Kamis ada One More Zoom untuk Boom. Kemudian ada dokter talk bersama dokter Setio. Waduh, lengkap banget. Ini gila kalau ini sih. Jadi kita ini udah masuk dalam sistem yang keren. Membangun pipa tuh ibaratnya pipanya udah lengkap, udah ada lemnya, ada gergajinya ya. Tinggal motong, ada pembengkoknya, ada semennya, udah buat bangun pipa tuh udah lengkap banget. Gak bingung nyari-nyarinya. Tinggal sambung-sambung. Untuk bocor ada lem, udah lengkap semua. Kita sudah lengkap semua. Jadi ini saatnya Anda membangun pipa, di samping Anda juga ngangkat ember ya. Oke. Nah, yang terakhir, biasakan untuk tidak takut gagal. Nah, ini penting ya. Artinya dalam membangun bisnis ini ya kembalikan kepada Tuhan aja deh. Kalau saya sih biasanya begini. Kalau takut gagal ya saya juga takut gagal sih sebenarnya. Ya, normal lah namanya manusia, jadi wajar takut gagal. Cuman ya, takut gagal ini tidak bisa dihindari karena kita semuanya manusia pasti ada rasa takut gagal. Apalagi orang yang melankolis, ya, orang yang pragmatis, itu rata-rata orang yang takut dengan resiko, takut dengan kegagalan. Tapi beda dengan orang yang sanguin atau orang koleris yang watak karakter itu. Mereka tertantang dengan hal yang mengandung unsur kegagalan, tertantang, hajar. Ya, tapi ada watak lain yang tadi saya bilang, ya itu takut dengan gagal. Nah, terus gimana dong caranya? Nah, saya ajarin, bukan diajarin ya, pengalaman aja, karena saya termasuk orang yang takut dengan kegagalan juga. Saya cuma bilang gini, saya takut gagal. Terus, ya saya bilang sama Allah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya takut gagal dengan ini, saya mau ketemu orang ini. Ya, saya takut gagal gitu. Lalu saya bilang, saya mohon ya, hari ini saya mau ketemu orang si A, apapun yang terjadi pada saya nanti, saya mohon padamu Tuhan, itu ada sesuatu yang telah Engkau pilih yang terbaik untuk saya nanti meraih kejayaan, kesuksesan, keberlimpahan, kemakmuran, dan bermanfaat buat banyak orang. Setelah itu udah doa, ya Al-Fatihah gitu aja. Udah akhirnya saya walaupun takut gagal, udah dikuatkan dengan doa tadi kan, libatkan Tuhan. Gila, urusan Tuhan mau gagal, mau berhasil, kalian sudah minta. Apapun yang terjadi, mau ditolak, mau diterima, itu pasti bagian dari rencana Tuhan yang dipilihkan oleh Tuhan untuk saya meraih kejayaan. Kan saya udah afirmasi doa. Datang takut gagal, tetap udah gagah sekarang ya, ada Tuhan nih gitu kan, ajar gitu kan. Jadi kami tiap hari enjoy aja, enjoy aja, asik aja, iya nggak? Nah itu beda. Nah buat orang yang koleris sing biasanya pede aja, ya kan, maju terus gitu. Tapi buat kami ada beberapa yang pragmatis, ya itu jadi masalah. Makanya kegagalan itu dinikmatin aja rasanya, ya dinikmatin rasanya, tapi buat untuk pembelajaran seperti itu. Oke, nah jadi Bapak-Ibu, antisipasi kesuksesan dan kegagalan, perbanyak ilmu Anda melalui training-training bersama One More. Nah, jadi kita perhatikan satu hal, bahwa bagaimana kita menemukan kegagalan, yang penting adalah satu hal juga, ya kita punya mindset ya untuk sukses, ya maupun kegagalan dan keberhasilan, ya bisa dibaca. Ya, oke. Sangat sulit dipertahankan, apalagi target kembali itu Anda mengalami penurunan maupun kegagalan. Jadi gini, ya kalau dibaca itu pada prinsipnya gini, kita boleh takut gagal, tapi kita tidak terpenjara dengan kegagalannya. Jadi takut itu rasa itu enggak apa-apa, dinikmatin saja, ya. Yang penting adalah kalau kita punya Tuhan, kasih saja sama Tuhan sehingga kita bisa maju, ya. Lalu tapi juga kita juga harus perhatikan, kalau seandainya masih takut gagal, ya kita harus melakukannya lebih. Karena dengan melakukannya lebih, mengulang terus dan terus, ya. Dan itu akan membuat Anda semakin kuat mindsetnya, artinya konsisten, istiqomah, gagal, hajar lagi, gagal, coba lagi, ya. Dan yang terjadi nanti akan timbul power, kekuatan. Mindset Anda semakin mengendalikan energi Anda, dan Anda tetap energinya tetap terus dan akan mencapai keberhasilan. Saya akan tutup dengan satu cerita, ya. Satu cerita yang ini menceritakan tentang bagaimana kegagalan itu bisa menjadi sesuatu yang keberhasilan. Nah, jadi ada sekumpulan kodok, ya. Sekumpulan kodok lagi jalan-jalan nih, lagi jalan-jalan. Nah, kodok itu kemudian
lagi jalan, jadi depannya ada kubangan. Kubangan ternyata mangkok susu. Akhirnya mereka karena lagi haus juga, akhirnya kumpulan kodok ini lompat berenang ke kubangan, ke mangkok susu, plung. Akhirnya berenang sambil minum susu, ya, minum susu berenang, minum susu berenang. Nah, lama-lama kenyang, ya, kenyang. Terus akhirnya udah kenyang, 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 ya sekitar 3 kodok gitu. Karena 3 kodok itu akhirnya bilang, yuk kita keluar dari mangkok ini, kita udah kenyang. Akhirnya kodok itu mencoba keluar dari kubangan susu itu. Tapi karena mangkuknya licin dan agak tinggi, gagal. Yang dia lompat, coba lompat ngayuh, ngayuh, tapi lompat ke atas jatuh lagi, lompat ke pinggiran jatuh lagi. Jadi yang terjadi dia mencoba melompat gagal, melompat gagal, melompat gagal, coba lagi gagal, coba lagi gagal, coba lagi gagal, coba lagi gagal. Nah, dalam kondisi hampir putus asa itu, kemudian ada sekumpulan kodok lain lewat situ, kemudian mereka melihat ke bawah, lihat teman-teman kita kecemplung di dalam kubangan, katanya kan. Iya ya, kasihan ya, tapi kita kan nggak bisa nolong ya, karena itu terlalu dalam dan kita lagi repot, katanya sibuk, udahlah. Terus dia teriak sama yang di bawah, teman-teman kita yang ada di bawah, kamu udah capek ya, lompat-lompat gagal terus ya? Iya, aku udah capek nih, udah hampir putus asa, bantuin dong. Aduh, kita nggak bisa bantu, ini terlalu dalam, licin, nanti saya kalau nolong kecemplung juga, katanya. Terus yang satu jaling di atas bilang, ya udah nyerah aja, percuma kamu nyoba, ini mau ada terlalu tinggi, nyerah deh, kamu nyoba juga pasti gagal. Iya kan, tadi nyoba-nyoba kan gagal dulu kan. Iya, ya udah kamu nyerah aja deh, gagal nggak apa-apa, udah nyerah aja ya, udah pasrah aja, kita nggak bisa bantu, gitu. Akhirnya kodok yang di kubang itu yang pertama dengar yang di atas, benar juga ya, aku udah coba lompat, udah putus asa gini, dibilang nggak berhasil, dan memang ini nggak mungkin berhasil. Ya udah deh, aku nyerah. Akhirnya gagal dan akhirnya melemaskan diri dia, pasrah, dan akhirnya dia tenggelam dan mati di kubangan susu itu. Nah, kodok yang kedua masih coba melompat. Yang di atas teriak lagi, di bawah tuh lihat tuh temanmu udah mati kelelep, lemah. Kok kamu masih coba juga, katanya. Udahlah, percuma, nyerah aja, percuma dicoba juga, malahan kamu nggak dapat apa-apa, gagal melulu, udah nyerah aja. Akhirnya kodok yang ini bilang, ya juga ya, temanku udah mati satu, aku juga udah lelah, capek, katanya. Aduh, udah deh, aku lemes deh, udah nyerah deh. Akhirnya dia melemaskan diri dan akhirnya tenggelam dan mati. Kodok yang kedua mati. Kodok yang ketiga masih lompat-lompat, yang agak kecil ini lompat-lompat, plung, 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 plung. Nah, yang di atas kodok teriak-teriak, tuh teman 2 orang di bawahmu udah mati, katanya. Ngapain kamu coba lagi, percuma, gagal itu mah nggak bisa, katanya. Iya, kamu pasti gagal, nggak bisa tuh, udah temanmu 2 mati, percuma. Iya bener, kamu mah nggak bisa, gagal, udah deh, nyerah aja. Tapi yang di dalam kubangan ini yang kodok tetap meloncat lebih tinggi lagi, dia coba lagi. Yang di atas tetap teriak, udah percuma, capek dah, katanya. Udah mati aja, mati, nggak apa-apa, kayak 2 temanmu, udah nyerah aja. Iya, kami nggak bisa bantu, udah pasrah aja, katanya. Tapi yang kodok dia tetap lompat makin tinggi, udah kayuh tangannya makin cepat, kayuh kakinya makin cepat, dia nggak peduli. Dan apa yang terjadi karena susu itu kan kalau dikocok gitu dengan kecepatan tinggi, dengan dia ngayuh itu kan seperti susu dikocok, jadi akhirnya membentuk kayak krim, agak memadat, ya kan, susunya mulai jadi kayak krim, memadat karena kebanyakan ngayuh, akhirnya mulai agak memadat, akhirnya jadi ancang-ancang si kodok ini bisa lompat, selamat ya, lompatlah dia ke atas dan selamat. Yang di atas langsung ngerubungin, wah kamu hebat, katanya, langsung ditepuk-tepuk, kamu luar biasa, kamu bisa selamat, yang lain apa rahasianya? Nah, yang satu orang bilang, terus si kodok kecil ini bilang, apa, kamu ngomong apa, katanya. Yang satu bilang, gini loh, kamu tuh udah dibilangin gagal, tapi kamu tetap berusaha mencoba dan melompat, dan ternyata berhasil. Berarti kamu hebat, yang lain tuh mati. Kamu tetap hebat. Apa rahasianya? Apa, kata si kodok kecil. Apa? Ya itu loh, katanya kodok lagi. Kamu tuh sukses bisa lompat sampai ke atas dan berhasil. Apa yang memotivasi kamu, katanya. Lagi si kodok kecil bilang, apa? Kamu mau ngomong apa? Katanya. Akhirnya kodok-kodok yang di atas akhirnya sadar. Oh, ternyata kodok ini tuli. Oh, tuli. Pantesan nggak denger apa yang kita bilang. Makanya Bapak Ibu, ternyata kodok itu tuli. Makanya pada saat dia mencoba lagi, konsisten mencoba lagi, gagal mencoba lagi, konsisten mencoba lagi, kenapa dia lakukan itu walaupun di atas banyak yang mengatakan kamu nggak bisa, karena kodok itu tuli. Karena kodok itu malah berpikir sebaliknya. Yang di atas pada ngomong apa tuh?
Oh, yang di atas kayak cerita, ayo kamu pasti bisa, ayo naik terus, kamu pasti bisa, kamu sukses, kamu berhasil. Itu yang di pikiran dia, ya. Dan makanya dia berhasil. Sukses buat kita semua. Jadilah kodok yang tuli dan mindset Anda menjadi good network builder. Go Diamond Master. Sukses semuanya. Siapa yang merasa malam ini ya, kita ketik angka yang merasa makjleb. Ayo, saya ya, yang merasa makjleb siapa nih? Saya merasa makjleb banget. Waduh, terima kasih Pak Yudi, luar biasa. Oh teman-teman, ini ilmunya luar biasa ya teman-teman ya, walaupun slide-nya nggak banyak tapi dalam sekali ya teman-teman ya. Yang di awal-awal ya mungkin yang sangat nyangkut di otak saya adalah ketika membangun di awal-awal Anda merasa lelah ataupun apapun, ingatlah bahwa kita seperti Pablo ya, kita sedang membangun saluran air ya, kita harus semangat ya, walaupun kita sekali masih harus membawa ember ya, misalnya teman-teman masih nempel-nempel atau teman-teman masih jualan eceran misalnya begitu, tapi jangan lupa membangun saluran pipanya ya, karena kita mau memiliki sebuah bisnis yang bisa kita nikmati sampai seterusnya seperti itu. Lalu teman-teman di situ yang paling penting juga adalah kita selalu menyertakan Tuhan ya dalam setiap langkah kita, sehingga kita selalu berpositif thinking teman-teman. Apapun yang dikatakan orang-orang kita dengernya itu selalu positif ya, dan kita harus selalu belajar menjadi kodok yang tuli ya. Tapi walaupun jadi kodok tuli, dalamannya harus positif teman-teman ya. Kodok tuli tapi dalamannya negatif, ya sama aja negatif juga gitu ya. Oke teman-teman ya, ini luar biasa ilmu kita malam ini. Terima kasih kepada Bapak Yudiono atas waktunya dan ilmunya yang sangat luar biasa ya teman-teman ya, dan terima kasih juga kepada Bapak Aldo ya, tadi ada beberapa informasi penting yang sudah disampaikan. Terima kasih juga kepada Pak Pras ya, kita kasih angka 99 untuk Pak Pras dong, luar biasa ya. Pak Pras adalah operator kondang kita ya di One More International, bersama Pak Taufik juga ada di belakang layar. Terima kasih untuk Bapak Ibu teman-teman yang sudah hadir malam ini ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dapat kita resapi, dapat kita praktekkan juga, dan untuk kesuksesan kita bersama. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di One More Academy selanjutnya.